Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pelajaran aswajanya. Kita buka halaman 36. Bukunya melanjutkan buku kelas 4 kemarin. Kita masuk pada materi keutamaan membaca Al-Quran. Mari kita buka terlebih dahulu dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mengapa kita harus mempelajari Al-Quran Al-Karim? Karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran itu seluruh perintah-perintah Allah, seluruh larangan Allah dijelaskan di dalamnya. Di dalam Al-Quran itu diajarkan bagaimana kita hidup di dunia ini. Karena Al-Quran itu satu-satunya jalan untuk kita menggapai kebahagiaan dunia, menggapai kebahagiaan akhirat. Jadi Al-Quran itu harus kita pelajari, harus kita fahami. Kalau tidak faham Al-Quran, tidak mempelajarinya, maka hidup ini hampa. Hidup ini tiada artinya. Hidup ini tidak berguna. Karena kita semua butuh kebahagiaan, tidak hanya dunia, melainkan kebahagiaan dunia hingga kebahagiaan akhirat. Oleh karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an, adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamah, dan mengajarkannya. Ini hadisnya sahih. Jadi orang yang belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, itu adalah sebaik-baik orang, sebaik-baik kalian. Karena yang dia pelajari, yang dia ajarkan adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya seluruh tata cara, seluruh kehidupan, seluruh larangan dan perintah Allah dijelaskan di dalamnya untuk menggapai kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Selanjutnya, bagaimana cara mempelajari Al-Quran? Cara mempelajari Al-Quran, pertama harus mengetahui huruf hijaiyah terlebih dahulu. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, shad, dhad, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Kemudian kalau sudah bisa, nanti mulai huruf sambung. Kemudian praktek membaca Al-Quran. Alhamdulillah di Indonesia ini banyak metodenya. Ada metode wafa, ada metode nahdziyah, ada metode tilawati, ada metode ummi, ada metode iqra. Banyak sekali metode-metode untuk menggapai bisa membaca Al-Quran. Tentunya mempelajari Al-Quran itu harus dengan tajwidnya, karena membaca Al-Quran wajib dengan tajwid, harus dengan benar sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, kitab Allah,
maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 pahala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, dawuhnya, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Dawuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Artinya membaca alif lam mim itu mendapatkan 30 pahala. Karena apa? 3 huruf dan dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 bi asyri amsalihha. Tidak hanya itu, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Quran wa yata'ta fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran, yang bagus bacaannya, nanti bersama malaikat-malaikat Allah, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat pencatat yang baik, yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta, dan yang membaca Al-Quran sedangkan dia berat untuk melafalkannya karena tidak lancar. Misalkan kesulitan, bismillah kesulitan, wa yatata'ta dia merasa berat untuk membacanya, wa huwa alaihi syaq lahu ajran, baginya adalah 2 pahala. Pahala 1 yaitu pahala membacanya, dan kedua karena pahala payahnya, beratnya membaca itu. Kalau yang sudah mahir bil Quran, tambah tingkatannya ma'as safaratil kiramil bararah, nanti bersama malaikat-malaikat Allah pencatat, malaikat-malaikat pencatat al-bararah yang baik-baik. Ini artinya adalah penghargaan besok di akhirat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu la yahuluhumul faza'ul akbar. Ada 3 golongan yang tidak akan diliputi rasa takut di dalam menghadapi kedahsyatan hari kiamat besok. Hari kiamat itu dahsyatnya luar biasa. Hingga dalam Al-Quran disebutkan bayi yang digendong oleh ibunya, sang ibu akan melemparnya, tidak terasa akan melemparnya. Yang lagi hamil melahirkan. Watarun nasa sukaro, dan kalian akan melihat manusia itu seakan-akan mabuk, saking goncangannya luar biasa. Tetapi mereka tidak mabuk sebetulnya, kan? Tetapi karena dahsyatnya goncangan pada hari kiamat itu. Akan tetapi ada salah 3 golongan la yahuluhumul faza'ul akbar, yang tidak akan diliputi rasa takut dalam menghadapi kedahsyatan hari kiamat. Wala yanaluhumul hisab, dan tidak juga dihisab. Jadi besok kita semua itu akan dihisab. Dihisab itu dihitung melalui hisab terlebih dahulu di padang mahsyar. Dihisab, dihitung kebaikannya, keburukannya, kemudian yaumul mizan ditimbang antara kebaikan dan keburukannya. Dan itu lama sekali dan payah sekali, capeknya luar biasa, payahnya luar biasa. Tetapi ada 3 golongan yang la yanaluhumul hisab, tanpa hisab. Bahkan penghargaan bagi 3 golongan tidak cukup itu, wahum ala kusubim minal miski, dan dia berada di atas bukit pasir yang baunya itu harum bagaikan miski, bau misik, minyak misik. Hatta yufrahu min hisabil khalaik, sampai selesai dari penghisapannya makhluk. Jadi yang lain itu dihisab, dan sedangkan dia 3 golongan ini tidak dihisab, berada di atas bukit yang harum, dan dia tidak kepanasan, adem.
dia sejuk, merasakan kenikmatan. Siapakah mereka itu? Yang pertama yaitu rajulun qara'al Qur'an ibtigha'a wajhillahi ta'ala, yaitu orang yang istiqomah membaca Al-Qur'an. Ibtigha'a wajhillah, tujuannya karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita kalau tidak mampu, saya ini sudah tua misalkan, saya menyesal karena apa, waktu kecil dulu tidak belajar ini, tidak belajar itu, tidak belajar membaca Al-Quran, hingga ketika besar saya membaca saja kesulitan. Maka jangan putus asa, tetap belajar, dan ayo kita bangun anak-anak kita untuk cinta Al-Quran minimal. Dan semoga kita dengan kecintaannya kepada Al-Quran, kita bisa digolongkan termasuk Ahlul Quran. Oleh karenanya alhamdulillah di sekolah kita sekarang ada program tahfidnya, program Al-Qur'annya itu minimal. Semoga kita dikasih Allah rasa cinta terhadap Al-Qur'an hingga akhirnya kelak besok digolongkan bersama Ahlul Qur'an. Amin. Kalau bisa sampai membacanya baik, sampai hafal, bisa memahaminya, Masya Allah, maka dia adalah derajatnya sangat tinggi, besok akan bahagia dunia, akan bahagia akhirat, janji Rasulullah SAW. Yaitu yang pertama tadi sudah saya jelaskan, orang yang membaca Al-Quran karena mencari ridho Allah, yang istiqomah bacanya. Maka sebaiknya membaca Al-Quran itu setiap hari, jangan lepas dari membaca Al-Quran. Coba toh kita analogikan, kalau misalkan kita dikasih surat dari orang tua kita, dan surat itu pastinya penting karena orang tua kita menyurati kita, tentunya di dalamnya adalah hal yang penting. Ternyata surat itu tidak kita baca sama sekali, hanya kita taruh di atas meja saja. Ini namanya apa? Penghinaan kepada orang tua. Hanya kita pakai pajangan saja, ini namanya apa? Penghinaan. Atau sekedar kita baca tetapi tidak kita laksanakan perintahnya, nah ini juga tidak baik. Begitu juga Al-Quran adalah perintah Allah di dalamnya, larangan Allah. Maka kalau kita menjadikan Al-Quran hanya sebuah pajangan, itu juga tidak baik. Atau menjadikan Al-Quran hanya sekedar apa? Hanya sekedar kita simpan di almari, tidak pernah kita baca, tentunya itu adalah tidak baik. Kita baca, tidak kita laksanakan, juga kurang baik. Yang kedua, wa amma qauman wahum bihi radun, dan orang yang mengimami suatu kaum jadi imam, dan kaumnya itu yang jadi makmumnya itu adalah ridho terhadapnya. Kemudian yang ketiga, wada'in ay mu'adzinun yad'u ila sholawat ibtigha'a wajhillah. Dan yang pertama orang yang selalu membaca Al-Quran dan dia mengimami kaum dan kaumnya itu ridho. Jadi dua hal, baik membaca Al-Qurannya dan dia menjadi imamnya suatu kaum, dan kaumnya itu ridho, senang dengan olehnya dia mengimaminya. Kemudian wada'in, orang yang mengajak sholat, artinya adalah muadzin, tukang adzan itu, Masya Allah, itu pahalanya luar biasa itu. Muadzin, tukang adzan, itu besok termasuk 3 golongan yang masuk, saya jelaskan tadi itu. Kemudian abdun ahsana fima bainahu wa baina rabbih wa fima bainahu wa baina mawalihi. Kemudian hamba sahaya, budak yang selalu berbuat baik dalam hubungannya kepada Allah dan hubungannya dengan Tuhannya. Baik, saya cukupi sampai di sini. Sebelum saya cukupi, tentunya membaca Al-Quran itu harus dalam keadaan suci, kemudian juga harus dengan tartil yang baik sesuai dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW.
Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Syukron la yashkurullah man la